Drama kali ini bercerita tentang time traveler. Di episode pertama, kita diperkenalkan dengan seorang wanita muda yang bernama Nanxing. Dia adalah seorang anak yang berusia 22 tahun. Dia baru menyelesaikan kuliahnya. Dia suka menulis novel dan karakter utama novelnya terinspirasi oleh dirinya sendiri. Dia mengidam-idamkan kisah cinta yang romantis di hidupnya. Dia sangat mengidolakan seorang penulis yang bernama Lu Zuchen. Nanxing adalah seorang atlet. Saat dia melihat seseorang tertindas, pasti dia dengan sigap membantu dan menghajar orang-orang yang melakukan kriminal di depan matanya. Maka dari itu dia susah menemukan pasangan sejati karena para pria yang mendekati dirinya dan melihat dia sangat pandai berkelahi, laki-laki malah jadi takut dan tidak jadi mendekati dirinya. Auto insecure deh cowok itu. Namun Nanxing tinggal bersama ibunya di rumah. Ayahnya sudah tiada. Tapi dia tetap melakukan rutinitas seperti biasa, yaitu menyapa ayahnya dan abangnya dan memberikan buah kesukaan mereka. Dia sedang dalam kondisi yang sangat excited karena dirinya merencanakan melamar pekerjaan menjadi asisten idolanya yaitu Lu Zuchen. Dia pun tidak sabar untuk melakukan wawancara di perusahaan Lu Zuchen. Seperti yang Cici sampaikan tadi, Nanxing adalah seorang penulis novel. Dia mengupload tulisannya di internet. Namun dia mendapatkan kritikan karena dianggap halu akan karakter yang dia buat. Karena karakter cowok yang dia gunakan adalah Lu Zuchen. Dia mendapatkan banyak kritikan pedas terhadap cerita yang dia tulis. Sampai-sampai karakter antagonisnya juga dikatakan sebagai karakter yang lemah tidak mampu melawan Lu Zuchen. Akhirnya Nanxing menciptakan karakter antagonis yang sangat kuat supaya bisa menyaingi karakter Lu Zuchen. Nah, disinilah Nanxing berhasil membuat sosok karakter yang tampan dan tak terkalahkan. Dia juga cerdas dan cukup licik. Dia adalah tuan muda He Huan yang bernama Xiao Wuti. Selanjutnya Nanxing keluar dan pergi ke tempat air mancur peri, di mana tempat itu adalah tempat yang biasa orang-orang melakukan permohonan sambil melempar koin. Nanxing berdoa untuk wawancaranya besok supaya dilancarkan. Namun ada seseorang yang meminta Nanxing untuk melempar koin yang tergantung di kalungnya. Tapi Nanxing tidak mau karena dia tidak ingin koin itu diambil oleh pria aneh ini. Nanxing melihat ada pasangan yang lewat, dia pun iri. Tiba-tiba dia berkata kalau dirinya juga menginginkan cinta yang tak terlupakan. Orang aneh tadi mendengar permohonan Nanxing. Dia pun membuat koin yang tergantung di leher Nanxing terlepas dan terlempar ke dalam air mancur peri. Nanxing dengan cepat ingin mengambil koin itu, namun hal aneh terjadi. Nanxing tertarik ke dalam air itu. Dia melihat sesosok pria berbaju aneh. Nanxing merasa ini adalah mimpi. Saat terbangun, pria itu terbaring di atas kakinya. Nanxing kaget dan melemparnya. Dia pun mengira pria ini pingsan. Dia yang suka menolong berinisiatif membawa pria ini ke rumah sakit. Dia terus mengoceh dalam perjalanannya. Namun dalam perjalanannya pria ini pun terbangun. Dia bingung kenapa dia bisa terlempar ke sini dan digendong oleh seorang wanita yang tidak dia kenali. Akhirnya Nanxing menurunkannya dan berniat pergi. Wuti dengan cepat menarik Nanxing karena dia mendengar ocehan Nanxing tadi. Dia bertanya, "Apa kamu tidak menunggu aku menikahimu?" Nanxing pun memperkenalkan dirinya. Wuti aneh dengan apa yang diucapkan oleh Nanxing. Dia mengira Nanxing itu dari sekte mana. Nanxing menjelaskan kalau dialah yang menyelamatkan Wuti. Wuti tidak percaya. Masa dia menyelamatkan Wuti di dalam air yang super dangkal itu? Wuti merasa semua omongan Nanxing tidak masuk akal. Nanxing malah sibuk mencari koinnya. Rupanya koin dia itu berada di tangan Wuti. Nanxing berusaha mengambilnya, namun Wuti tetap memaksa Nanxing untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Akhirnya Nanxing menjelaskan kalau ini adalah abad ke-21 dan dia merasa pakaian Wuti itu sangat aneh dan sangat kuno. Wuti malah merasa pakaian Nanxing lah yang sangat aneh. Wuti pun ingin pergi dan mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Nanxing sempat menahan tangan Wuti. Wuti mengira Nanxing ingin meminta balas budi. Wuti malah berniat memberikan ciumannya untuk mengucapkan terima kasih. Nanxing auto panik dan auto menghindar. Kena prank Wuti deh si Nanxing.
Wuti pun terus berjalan dan mencari tahu. Akhirnya dia bertanya kepada orang-orang di mana tempat buku-buku bersejarah. Karena dia yakin dia akan menemukan jawabannya di sana. Orang-orang aneh melihat dia dan mengira dirinya sedang cosplay. Wuti pun diantar ke sebuah perpustakaan dan dia pun masuk secara diam-diam ke ruangan itu menggunakan kekuatannya. Saat Wuti masuk ke perpustakaan itu, dia banyak dibuat bingung dengan buku-buku yang ada. Apalagi dia mengira kalau dia sedang nyasar di dinasti yang berbeda. Dia tidak menyerah dan tetap mencari tahu. Sedikit demi sedikit dia sudah menemukan jawabannya. Di sisi lain, Nansing sudah bersiap untuk pergi wawancara. Dia pun sampai di perusahaan Lu Juchen dan melakukan wawancaranya. Namun dia dibuat gugup karena Lu Juchen tiba-tiba masuk ke ruangan itu dan menanyakan dia sebuah pertanyaan. Nansing yang sangat gugup sampai tidak bisa menjawab sama sekali alias kaku dan membisu. Setelah selesai melakukan wawancara, Nansing terlihat lesu karena dia sudah yakin kalau dia tidak akan lolos karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan Lu Juchen. Namun seorang CEO perusahaan itu terus memperhatikan Nansing yang sedang putus asa. Untuk menghilangkan rasa sedihnya, Nansing pun pergi membeli minuman dan meminum 2 gelas besar sendirian. Saat dirinya berniat pergi, kesialan terjadi di mana heelsnya yang tersangkut. Tidak ada yang membantunya. Dia pun mengucapkan sebuah kata-kata. Koin pun bersinar. Apa yang dibicarakan Nansing terdengar oleh Wuti. Wuti agak kaget kenapa dirinya bisa mendengar suara aneh. Wuti pun terpanggil dan tiba-tiba muncul di dekat Nansing. Anehnya lagi, seseorang memberikan Wuti sekuntum mawar. Wuti pun melihat Nansing di situ. Dia berjalan ke arah Nansing dan menyerahkan bunga itu. Nansing terlihat aneh, apa yang sedang dilakukan Wuti. Wuti tiba-tiba bertanya, "Siapa namamu?" Nansing mengatakan namanya serta marganya. Wuti pun akhirnya menarik kesimpulan, apakah Nansing adalah jawaban yang dia cari? Setelah Wuti menghampiri Nansing dan mengira Nansing adalah jawabannya, dia menyadari heels Nansing sedang tersangkut. Dia bertanya apakah Nansing membutuhkan bantuan. Nansing tidak ingin ditolong dan meminta Wuti untuk menjauh. Wuti pun menjauh. Nansing berusaha meminta bantuan orang lain, namun tidak ada yang mau membantu dan menghiraukan dirinya. Alhasil Wudilah satu-satunya orang yang membantunya. Wudi dan Nansing menunggu di halte bis. Nansing berusaha menjauh, Wudi terus menempel. Wudi pun berkata orang yang memanggil dirinya ke abad ini adalah Nansing. Nansing kaget ketika Wudi menyebutkan namanya adalah Xiao Wuti. Xiao Wuti. Nansing sadar kalau karakter Xiao Wuti adalah karakter yang dia ciptakan. Nansing dengan cepat kabur masuk ke dalam bis. Dia langsung menuju ke kolam permohonan. Dia berpikir sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa Wudi bisa muncul secara nyata? Wudi yang berada di samping Nansing menarik kesimpulan jika dia bisa masuk ke dunia ini karena Nansing memohon permohonan. Dia meminta Nansing melakukannya lagi. Nansing pun menuruti. Wudi melemparkan koin seperti awal kejadian, namun tidak ada perubahan. Wudi tetap tidak kembali. Nansing pun teringat pas Wudi muncul saat itu dia sedang bermimpi menyelamatkan Wudi. Dari sini Wudi pun mencoba untuk meminta Nansing untuk bermimpi sekali lagi. Keduanya tidur di tepian. Nansing tidak bisa tidur sama sekali dalam keadaan ini. Wudi membantu memejamkan matanya. Alhasil Nansing berhasil tidur dan masuk ke dunia mimpi. Dia bertemu dengan Parisen. Dia protes kepada Parisen kenapa dia harus berpacaran dengan Wudi. Namun Parisen meminta Nansing untuk menerima dan menikmati saja kisah cinta yang sudah ditakdirkan ini. Nansing pun terbangun dari mimpinya. Dia pun menggenggam koinnya dan berlari pulang meninggalkan Wudi yang masih tertidur. Nansing dengan cepat masuk ke kamar dan tidur. Dia pun tidak ingin panjang lebar menceritakan kejadian aneh yang dia alami bersama ibunya. Selain itu dia pun menghapus postingan ceritanya yang menceritakan soal Wudi. Dia berharap semua akan kembali normal keesokannya. Tapi tidak sesuai harapan Nansing. Wudi malah menghampiri Nansing dan tidur di kamar Nansing. Keesokan paginya Nansing dibuat kaget karena Wudi tidur di atas kasurnya. Dia ingin kabur. Wudi dengan cepat menangkapnya. Wudi berkata, mulai sekarang dia akan tidur bersama Nansing.
Nanxing awalnya mengira orang zaman dulu pasti mengutamakan moralitas karena pria dan wanita tidak boleh tidur bersama jika tidak ada hubungan. Wudi malah semakin mendekatkan diri dan merayu Nanxing. Nanxing pun dalam posisi terancam. Karena jika Nanxing tidak menuruti apa yang dimau Wudi, Wudi akan menemui ibu Nanxing. Nanxing takut, dia pun menuruti. Wudi meminta disiapkan sarapan. Wudi pun menikmati sarapan yang diberikan oleh Nanxing. Meskipun Nanxing sudah menyiapkan permintaan Wudi, Wudi masih tidak puas. Dia berkata kalau Nanxing itu adalah sandarannya, jadi harus menuruti semua omongannya. Wudi terus-terusan menggoda dan mengganggu Nanxing. Nanxing mengira Wudi sudah menjadi baik dan menolongnya. Wudi malah membuat dirinya tercebur ke dalam bathtub. Penyiksaan tanpa akhir. Wudi pun ingin memotong rambutnya supaya penampilannya berubah menjadi masa kini. Nanxing meminta bantuan temannya untuk mengantarkan baju pria. Sisi ingin masuk ke dalam rumah Nanxing, namun Nanxing menghalangi dengan berbagai alasan. Sisi pun akhirnya yakin pasti terjadi sesuatu. Setelah Wudi berganti pakaian, Nanxing menertawai kata-kata yang ada di baju itu. Alhasil Wudi meminta Nanxing membelikan dirinya pakaian yang lain. Nanxing berkata kalau dia tidak punya uang dan meminta Wudi membunuhnya saja. Wudi pun menurut. Nanxing malah balik terancam. Alhasil Nanxing ada alasan untuk pergi karena ditelepon oleh pihak polisi. Sisi yang masih penasaran melihat kalau ada seorang pria di dalam rumah Nanxing. Dia pun semakin penasaran. Wudi pergi menggadaikan gioknya. Dia pun ke mall sambil menarik sebuah tas uang. Awalnya Wudi dianggap meremeh karena dianggap aneh dan tidak memiliki uang. Setelah memilih beberapa pakaian dan dianggap remeh, Wudi pun meminta pegawai tersebut untuk mengambil uang dalam tas itu. Pegawai itu kaget melihat setumpuk uang di dalam tas. Dia pun dengan segera melayani Wudi. Wudi merasa hati manusia tidak pernah berubah. Kalau ada uang semuanya pasti lancar. Nanxing diminta menjadi saksi di kantor polisi karena dia memang sudah membantu polisi menangkap penjahat. Saat di perjalanan pulang, dia mendapatkan sebuah panggilan jika wawancara yang dia lakukan berhasil dan dia pun bisa bekerja di perusahaan tempat idolanya. Dia sangat bahagia. Namun Nanxing pun dibuntuti oleh penjahat yang memang mengincar Nanxing karena Nanxing terlalu ikut campur urusan mereka sebelumnya. Nanxing pun terkepung. Tempat dia terkepung itu pun terbakar. Nanxing memiliki trauma saat melihat api. Dia pun terduduk dan menangis. Dia meminta pertolongan dalam hati. Seperti biasa, Wudi pun terpanggil dan muncul di lokasi tempat Nanxing berada. Nanxing berada dalam bahaya. Tapi ketika Nanxing sudah terpojokan, Wudi yang notabene memang ketarik ketika Nanxing dalam bahaya, dia pun membantu menyelamatkan Nanxing. Nanxing melihat sosok pria yang menyelamatkan dirinya. Wudi pun telah selesai menjatuhkan para preman ini. Dia pergi meninggalkan Nanxing. Nanxing pun diselamatkan oleh para polisi setempat. Dia langsung dibawa ke kantor polisi. Di sini Jichen menyiapkan hadiah yang ingin dia berikan kepada Yexing. Tapi ketika dia pergi ke sebuah resto, dia melihat Yexing sedang bersama seorang pria. Tentu saja hal ini membuat dia kaget. Yexing memperkenalkan pacarnya kepada Jichen. Padahal ya, Jichen sudah mereservasi tempat untuk makan bareng Yexing loh. Tapi malah dapat kejutan yang tak terduga. Dia juga kaget pacarnya Yexing memberikan kalung yang sama persis yang mau dia berikan. Dia tak tahan, dia pun mau segera pergi dari restoran ini. Nanxing menjelaskan kronologis yang dia alami tadi. Dia juga jelaskan kalau dia tadi diselamatkan oleh seorang pria, tapi dia sengaja pura-pura tidak bisa mengingat dengan jelas siapa pria itu. Dia hanya menjelaskan apa yang dia ketahui saja. Polisi merasa pria itu adalah pria baik, sampai-sampai mereka mau mencari keberadaan pria itu. Akhirnya Nanxing diperbolehkan pulang. Saat Nanxing pulang, dia kaget Wudai sudah berada dalam rumahnya. Dia dibuat kaget lagi ketika dia melihat Wudai membawa pulang uang 1 tas besar. Wudai mempermasalahkan soal Nanxing yang suka memanggil dirinya secara tiba-tiba. Wudai pun mencocok logikan dua kondisi yang sama. Dari situ dia menyimpulkan ketika Nanxing dalam bahaya dan minta tolong, dia otomatis akan ketarik untuk menyelamatkan Nanxing.
他真的是仙子派来救我的。 Di sini dia minta Nansing untuk tidak sembarangan memanggil dirinya. Jika terus seperti itu, dia akan membasmi Nansing yang menurut dia hanya membawa masalah untuknya. 解决了你这个麻烦。 Uday berniat untuk tidur, tapi Nansing tak bisa biarkan Uday terus-terusan menginap di kamarnya. Alhasil dia membawa Uday ke rumah satunya lagi. Dia minta Uday untuk tak muncul di depan ibunya, karena dia tak tahu harus menjelaskan apa jika ibunya bertemu Uday nanti. Uday merasa, kok jadi kamu yang mengancam aku? Kan kamu sanderaku. 注意自己的身份，你现在是个人质，反正那张床怎么说？ Nansing gak bisa melawan Uday, dia hanya bisa menuruti semua keinginan Uday. Uday juga minta ponsel pintar, karena dia tahu di internet memiliki banyak informasi. Jadi dia akan cari tahu di sana bagaimana cara dia bisa kembali ke dunianya. Uday minta Nansing jangan ganggu dia selama dia masih mencari tahu soal solusi masalah perpindahannya ini. Dia hanya minta Nansing menyediakan makanan dia saja. Dia pun menyerahkan segepok uang untuk Nansing. 哪来这么多钱？ 用完跟我 Dia 说。 minta Nansing segera pergi karena dia mau tidur. Uday pun penasaran mengapa Nansing takut api ya. Nansing cerita dia punya trauma pada masa SMP-nya. 说解铃还须系铃人。 Orang yang bisa menghilangkan belenggu hatinya juga sudah tiada. Semenjak itu dia jadi suka gugup ketika melihat api. Makanya dia jarang tiup lilin dan sesuatu yang pernah berhubungan dengan api dia sangat menghindarinya. 又掌握了你一个弱点。 Nansing yang bahagia memberitahukan ibunya kalau dia diterima oleh perusahaan incarannya. Ibunya tentu saja bahagia. Dia pun sudah menyusun rencana untuk merayakannya. Nansing pun terlihat telah memberikan ponsel kepada Uday. Uday melihat ponsel bekas Nansing sangat kecewek-cewekan. Dia dengan cepat mencopot hiasan HP itu. Keesokan paginya Nansing siap berangkat kerja untuk hari pertamanya. Dia pamitan dengan ayah dan abangnya. Nansing pun teringat soal Uday. Dia mengetuk pintu Uday, tapi dia aneh kok Uday nggak ada. Rupanya Uday merasa terganggu dan mau mengusir Nansing pergi. 那个， Nansing memberitahukan kalau dia sudah memesan sarapan Uday. Nanti driver akan segera menghubungimu. Uday pun minta Nansing segera pergi. See you。 Nansing telah tiba di kantornya. Dia pun diantar ke ruangannya. Tapi dia melihat orang sibuk. Dia membantu orang-orang kantor. Setelah itu dia merasa cukup canggung karena ditatap beberapa orang. Seorang wanita menghampirinya. Dia memperkenalkan diri dan memperkenalkan Nansing kepada rekan lainnya. Dia pun membawa Nansing keliling dan kebetulan bertemu dengan CEO Ye. CEO Ye minta Nansing ke ruangannya. CEO Ye melihat ada sepucuk surat. Nansing terlihat begitu tegang. Ye Qing pun memperkenalkan diri. Dia dulu adalah asistennya Ji Chen. Dia tahu Nansing anaknya tidak mudah menyerah. Jadi itu alasan dia memilih Nansing untuk jadi asistennya Ji Chen. Nansing yakin dia tidak akan mudah menyerah sebelum menang. Ye Qing berharap seperti itu. Dia akan melimpahkan semua kerjaan asisten kepada Nansing sekarang. Nansing pun dipersilakan kembali bekerja. Ye Qing membaca surat itu. Rupanya dari Ji Chen yang mengucapkan selamat ulang tahun untuknya. Nansing bingung harus ngapain. Dia juga tanya soal bunga di atas mejanya. Kak Jiao bilang itu bunga karyawan sebelumnya. Dia lupa membawa pulangnya. Nansing mulai khawatir. 我们老板人很凶吗？ Menurut Kak Jiao, bos kita gak galak kok. Dia bahkan tak pernah memarahi siapapun. Jika dia merasa kau tak cocok, dia akan memecatmu tanpa memarahi sama sekali. Tapi tenang, bos kita jarang muncul di kantor. Dia lebih sering menulis naskah di rumah. Dia minta Nansing tak perlu menyiapkan apapun. Nansing merasa sangat bosan karena dia tidak mengerjakan apapun. Akhirnya dia tanya soal perlengkapan kantor yang bisa dia gunakan. Dia pun dibawa ke dapur kantor. Semua orang diam-diam mengintip dan membicarakannya. Mereka merasa tak perlu bawa Nansing ke penyambutan karyawan baru. Karena pengalaman sebelumnya, asisten Ji Chen tak pernah bertahan lama. Jam kerja sudah selesai. Mereka bersiap untuk pulang. Nansing bingung juga besok harus ngapain ya. Dia pun minta kerjaan. 明天有什么打印啊？ Saat berjalan pulang, dia merasa sedikit bete karena dia merasa kurang nyaman sama suasana ini. Tapi dia nggak mau ambil pusing, dia pun mau rayakan. Dia menelpon sohibnya untuk rayakan bersama. Tapi sohibnya udah punya janji. Dia pun berpikir lagi harus ajak siapa ya. Akhirnya dia pergi ke resto sendirian dan memesan makanan yang sangat banyak. Sedangkan Uday masih mencari tahu bagaimana dia bisa pulang. Tapi dia tak menemukan jawaban. Dia pun menunggu Nansing membelikan dia makanan. Karena makanan tak datang-datang, dia memutuskan untuk pergi makan saja deh. Di sini terlihat Nansing nyantap makanan sendirian. Dia bingung apakah esok hari masih akan tegang gak ya pas ke kantor nanti. Terus dia merasa iri melihat pasangan bucin. Dia juga pengen begitu. Tiba-tiba Uday kembali mendengar suara Nansing dan ketarik lagi deh. Nansing kaget melihat Uday muncul di hadapannya.
我又召唤你了， Wudai juga menyebutkan harapan Nanxing. 大嘴吗？你声音可以小一点。 Wudai kesal banget. Dia mau pergi saja dan tidak akan melakukan permintaan Nanxing. Tapi ketika dia mau pergi nggak bisa. Badannya seperti ketahan gitu. Rupanya dia tak bisa mengabaikan permintaan Nanxing. Badannya auto mengerjakan apa yang diinginkan Nanxing tadi. Dia kesal parah. Dia pun mau pergi. 你有病吧？ Saat dalam taksi dia berpikir keras, ada apa dengan dirinya? Dia selalu muncul di saat Nanxing memanggilnya. Jika tak lakukan dia seperti dikutuk. Sedangkan di sisi Nanxing aneh, kenapa peri mengirimkan Wudai ya? Ini mah bukan peri, tapi iblis. Dia merasa sial dikirimkan Wudai. Dia pun tak sadar seperti mengucapkan sebuah permohonan. Tiba-tiba Wudai muncul lagi. Dia pun takut dimarahi oleh Wudai. Wudai malah duduk di sampingnya dan memberikan pundaknya untuk disandar. Keduanya tiba di depan kolam air peri yang tempat sebelumnya mereka bertemu. Wudai menarik kesimpulan. Kalau dia tiba-tiba muncul bukan hanya karena Nanxing dalam bahaya, tapi dalam hal lain juga bisa membuat dia terpanggil. Dia yakin semua ini berhubungan sama Nanxing yang membutuhkan pacar sempurna. 完美的男朋友。 Dia pun tahu kalau Nanxing pasti sebelumnya tidak menjelaskan dengan detail padanya. 许愿的事儿不会被发现了吧？ Dia minta Nanxing untuk jujur. Apa permintaan yang kamu lakukan dulu? Nanxing pun sudah tidak bisa menghindar. Dia pun jujur kalau dia minta. Wudai kaget. Dia merasa Nanxing tak pantas meminta hal itu. 是不是要我帮你把舌头拔出来捋一捋啊？ 这么看着我，这附近会有监控吗？ Dia kesal banget dan pergi meninggalkan Nanxing. 你也配拥有刻骨铭心的爱情啊？你别做梦了！ Nanxing heran, emang apa yang salah dari permintaanku? Emang apa yang kurang dari diriku sampai aku tak boleh minta permintaan itu? Wudai pun pulang ke rumah. Dia pun ngoceh-ngoceh karena merasa sangat dipersulit dengan permintaan-permintaan dadakannya Nanxing. Tapi ketika dia kesal, dia menemukan sebuah panduan buku yang dibuat oleh Nanxing, di mana Nanxing membuat tutorial penggunaan barang-barang modern yang ada di dunia. Nanxing masih kesal oleh ucapan yang dilontarkan oleh Wudai tadi. Tiba-tiba hujan turun. Nanxing mau pulang, tapi dia melihat Wudai. Dia pun berkata kalau dia tak memanggil Wudai. Dia tak membutuhkan Wudai. Dia marah. Dia merasa tak salah soal permintaan dia untuk memiliki cinta yang tak terlupakan. Itu adalah permintaan yang wajar. Nanxing pun kaget dengan ucapan Wudai. 明星的爱情，我给你。 Dia tak siap. Gimana dia jelaskan ke mamanya dan sohibnya? Gimana dia ningkat hati? Gimana dia mau punya anak nanti? 做梦了，谁要跟你生小孩啊？ Wudai merasa memiliki cinta yang tak terlupakan tidak harus sama saya kok. Aku akan mencarikan pria lain untukmu, untuk menjadi cinta tak terlupakan. Jadi aku harap kau jangan menguji kesabaranku dengan membayangkan hal yang tidak-tidak. Nanxing merasa dia dikatakan tak laku sama Wudai. 我又不是没人要。谁呀、胆子这么大！ Nanxing tak terima. Dia merasa dia populer dan banyak yang suka. Dia pun mau membuktikan. 明天带我去见识一下。 Wudai setuju besok pergi ke tim Nanxing dan melihat pria mana saja yang suka padanya. Selesai itu keduanya pun kembali pulang. Ketika mereka pulang, Nanxing kaget rupanya ibu dia sudah di rumah dan memberikan dia surprise. Ibunya tanya siapa dong pria itu. Nanxing tahu ibunya pernah membaca ceritanya. Dia dengan cepat mengubah nama Wudi. Ibunya tak begitu ambil pusing. Ibunya minta Wudi untuk masuk untuk merayakan Nanxing sudah memiliki pekerjaan. Wudi tak menolak. Tapi Wudi tak suka. Nanxing mengubah namanya. Nanxing bingung, gak mungkin dong aku jujur pada ibuku. Aku sudah terlanjur berkata namamu Xiong tadi. 蝴蝶，小熊蝴蝶还行。 Nanxing mulai uring-uringan. Dia merasa tak tenang karena Wudi ikutan masuk ke rumahnya. Saat makanan sudah disiapkan, Wudi memakannya. Wudi tak merasakan hal yang aneh. Nanxing menyiapkan tisu loh untuk dilepekkan makanannya. 你不觉得他有点？ Dia aneh kok Wudi bisa makan dengan lahap makanan ibunya ya. Mereka aja sampai kena prank gara-gara makan jeruk yang dipotong menggunakan pisau yang bekas potong cabai. 那个刀是不是切过辣椒没洗啊？ Ibu Nanxing mulai melakukan wawancara. Dia kaget rupanya Wudi tinggal di depan rumahnya. Nanxing dengan susah payah mencari alasan. 效率挺高啊。 Nanxing pun tak bisa membiarkan Wudi lama-lama di rumahnya. Dia dengan segera mendorong Wudi untuk keluar. Dia bertanya bagaimana kondisi Wudi. 想吐。 Dia takut Wudi merasakan hal aneh dalam perutnya setelah memakan makanan ibunya. Wudi aneh, dia pun tak ngerti apa pembahasan Nanxing. Dia hanya mengingatkan soal besok mereka mau sama-sama ke timnya Nanxing. Ibu Nanxing merasa Wudi itu pria yang menarik.
hanya dia pria satu-satunya yang sanggup memakan masakanku. 我不知道我自己做饭有多难吃啊。 Ibu Nancy suka dengan sikap Woody. Dia pun jodoh-jodohkan Nancy dengan Woody. Nancy merasa dia tidak kepikiran sampai ke sana. Ibu Nancy merasa pria ini diperlakukan berbeda. Soal dulu orang mau sewa rumahmu, kamu selalu tak bolehkan. Kenapa Woody kamu kasih? Nancy tak semangat bahas Woody, karena yang dia pikirkan soal kerjaannya. Dia cerita ke ibunya kalau bos dia tidak datang ke kantor, dan dia tidak melakukan apapun di kantornya. Ibunya memberikan semangat, dan minta Nancy mengingat prinsip hidupnya selama ini. Di sini Woody mendapatkan obat sakit perut. Nancy memberikan sebagai persiapan kalau perutnya nanti sakit. Woody mau membuangnya, dia lihat catatan panduan yang dibuat Nancy. Dia pun akan sabar menghadapi Nancy dan membantu Nancy supaya segera dapat jodoh. Selanjutnya keesokan pagi Nancy mau berangkat. Dia cari keberadaan Woody. Dia aneh, Woody kok tak ada ya? 我照顾你喽，我先走了。 Rupanya Woody sudah menunggu dia di bawah loh. Nancy berharap Woody tak jadi pergi. Woody tak mau. Dia mau melihat apakah ucapan Nancy itu benar adanya. 带钱了吗？ Ketika sampai di tim, rupanya Nancy bagi-bagi ayam. Woody merasa ini semua tak sesuai ekspektasinya. Sisi menghampiri Woody. Dia pun cerita kalau pria biasa menyukai wanita yang manja dan lain-lain. 很好，但是那都是兄弟关系。 Kalau Nancy agak susah karena dia kurang feminim, makanya dia tidak pernah dapat pacar. Nancy pun memanggil Sisi. Sisi takut Nancy pikir dia mau mendekati gebetannya. 我祝你俩幸福。 Nancy merasa Sisi salah paham. Sisi tahu orang yang diberikan baju olahraga itu pria ini kan. Kalau dia bukan gebetanmu, aku mau deketin nih. Nancy segera menariknya, minta dia segera lupakan ide gila itu. Dia penyewa rumahku, dan kalau bisa kau jauhi dia. Bila perlu kamu jangan sering ke rumahku, dan jangan ketemu ibuku. Karena hal ini Woody pun jadi agak down. Dia tak yakin dia bisa pulang. Apalagi Nancy tidak ada yang mau. Dia yakin dia akan selamanya di dunia ini. Nancy menyemangati Woody, harus balik apapun yang terjadi. Woody pun akan pikirkan caranya. Dia minta Nancy segera pergi kerja. Ketika sampai di kantor, Nancy membagi-bagikan bunga itu. Seperti biasa, mereka tak memberikan Nancy kerjaan. Jiao merasa sayang, padahal Nancy sangat rajin. Ivan yakin dengan sifat bos mereka, Nancy paling bertahan 1 minggu saja. Menurut Jiao pasti 1 hari saja, karena bos mereka hari ini datang ke kantor. 老板早。 Jichun ingat dengan wanita ini. Jiao kaget bosnya muncul. Dia belum memperkenalkan Nancy. 你怎么还在啊？ Nancy mendadak lemas. Jiao tahu kalau Nancy pasti merasa tertekan. Jichun menemui Yeqing. Dia protes soal asisten itu. Yeqing merasa mereka sudah sepakat dan kau memang membutuhkan asisten loh. Jichun pun hanya akan memberikan 1 minggu saja. Yeqing akan pecat kalau memang tak sesuai dengan maumu. Jichun penasaran soal pacar Yeqing. Yeqing menjawab semua pertanyaan Jichun. 你很需要男朋友是不是？ Yeqing merasa dia juga manusia dan membutuhkan seorang pacar. Gak mungkin kan kerja terus? Di sini Nancy mencari cara supaya bisa komunikasi. Saat dia mencobanya, semua orang kaget melihat kelakuan Nancy. 有事吗您？ Jichun berkata dia tidak ada tugas apapun untuk Nancy. 行，你在干嘛？你疯了吗？ Nancy pun masih berusaha. 客气啥呀？去你家陪你都行啊。 Alhasil dia merasa dia melakukan hal yang paling bodoh. Semua orang benar-benar kaget Nancy begitu berani. Nancy pun bengong dan melamun. Rekan-rekannya mencoba menghiburnya. 死人了，我已经社会性死亡。 Mereka memberikan semangat karena Nancy sudah memukul bosnya 2 kali tapi masih bisa bertahan di perusahaan. 你们都打过老板啊？ 也没有。 Dia pulang kerja dengan ekspresi yang lemah lesu. Bahkan Woody mau menyapanya aja tidak dihiraukan olehnya loh. Woody menariknya dan melihat postur Nancy. Dia benar-benar no comment sama penampilan Nancy yang tak ada femininimnya sama sekali. Dia minta Nancy kirim foto. Kalau kamu mau aku cepat pulang, turutin perintahku. Woody sadar Nancy lagi sedih. Nancy tak jujur. Woody pun peringatkan sekali lagi Nancy tak boleh memanggilnya. 什么事儿也记得不要召唤我。 我知道。 Ketika Woody dikirimkan foto Nancy, dia merasa kesal. Foto Nancy benar-benar buat dia nelan ludah dan tak bisa komen apapun. Keesokan paginya Nancy pergi ke rumah Woody. Dia melihat ponsel Woody. Dia penasaran untuk apa fotonya, tapi ketangkap basah sama Woody. 我来给你送早餐吧。 Woody pun minta kunci cadangan diserahkan pada dirinya. Nancy tak bisa menolak. Nancy sudah tiba di kantor.
Dia mendengar semua pembicaraan dirinya. 佳姐，他们好像都在线。 Kakak Zhao menegur mereka. Nansing dengan segera kembali ke kursinya karena malu. Dia pun tak bisa duduk diam saja. Dia minta kerjaan. Meskipun dibilang tak ada kerjaan, dia ngotot minta kerjaan. Kerja apapun juga boleh kok. Akhirnya dia diminta bawa barang ke gudang. Dia melihat gudang berantakan. Alhasil dia merapikan semuanya. Kakak Zhao pun datang. Dia kaget Nansing merapikan semua ini. Dengan begini kalau bos tak mau kamu tenang saja, aku mau dirimu. Zhao pun berkata ada pria tampan mencari Nansing. Dia berkata dia tetanggamu. Dan menurut aku dia lebih tampan daripada bos. Nansing mendengar hal itu dengan cepat berlari pergi menghampiri Woody. Woody menariknya dan berkata mau ajak dia makan. Tapi anehnya Nansing malah dibawa ke sebuah toko pakaian, di mana dia diminta berganti pakaian yang cantik. Nansing malu dan tak mau keluar. 要不然算了吧，求你了，你给我留点面子啊！ Woody menariknya. Dia minta Nansing ganti sepatu. Dia masih merasa ada yang kurang. Dia pun membuat Nansing menjadi sangat cantik dengan menggunakan rambut palsu. Nansing awalnya masih heran. Dia ini mau dibawa kemana ya? Rupanya Woody membawa Nansing ke sebuah perjodohan. Nah, Woody mendaftarkan Nansing di sebuah aplikasi dating app. 给你美化了一下。 这皮特连我亲妈 Nansing 都不 tidak 认识。 mau melakukan semua ini. Dia ingin segera pergi. Tapi Woody mengancamnya. Nansing tak bisa menolak. Dia hanya bisa menuruti saja. Sebenarnya Woody melakukan ini semua supaya Nansing segera mendapatkan pacar yang tak terlupakan. Bukannya dapat pacar, Nansing merasa orang-orang yang ikut kencan buta ini sangat aneh-aneh loh. Bervariasi banget. Bahkan orang-orangnya lebih tua dari dirinya. 要不要教你呀、 Dia ingin segera mengakhiri semua ini. Woody memaksa dia untuk lanjut. Nansing pun mengirim pesan pada Woody. Aku memang jomblo, tapi aku juga nggak mau sembarangan pilih kelas. Di sini terlihat Ji-Chen sedang menulis naskah. Dia pun telah menyelesaikan penulisan naskahnya. Dia meminta Ye-Qing datang mengambilnya. Ye-Qing meminta Nansing untuk mengambilnya. Nansing pun punya alasan buat kabur deh. Dia dengan cepat meninggalkan kencan buta itu. Woody tanya, Nansing kapan kembali? Nansing tentu saja tak mau kembali. Dia menggunakan alasan pekerjaan untuk segera kabur dari sini. Dia tak peduli ocehan Woody. Dia pun naik taksi dan langsung capcus. Ketika dia tiba di rumah Woody, Ye-Qing memberikan kode sandi rumah Ji-Chen. 我是南星，我过来拿稿子的。 Nansing pun telah masuk dan melihat naskah yang sudah ditulis Ji-Chen. Dia merasa bangga karena dia penggemar pertama yang bisa membaca cerita idolanya ini. Tapi ketika dia berjalan masuk, dia melihat tubuh Ji-Chen bergelantungan di dalam bathtub. Hal ini membuat Nansing panik. Dia dengan segera berteriak memanggil Woody. Woody mendengar teriakan Nansing dan dia pun terpanggil ke tempat Nansing. Nansing meminta tolong Woody untuk memeriksa kondisi bosnya. Woody memeriksa Ji-Chen dan untungnya Ji-Chen masih sadar dan hanya pingsan saja. 可惜他还活着。 Ji-Chen dibawa ke kamarnya. Woody tahu bagaimana cara membuat Ji-Chen siuman. Ketika Ji-Chen siuman, dia aneh siap. Nansing pun mulai gugup lagi. Dia pun berbicara dengan sangat aneh. 没想到吧？ Woody kaget melihat Nansing gugup sampai segitunya. Nansing terus-terusan melantangkan suaranya. 拿稿子呀！ Ji-Chen pun meminta tolong mengambilkan makanan untuknya. Nansing minta tolong kepada Woody. Dia tak bisa bergerak karena kakinya kebas. 腿麻了，走不了。 Mau nggak mau Woody menurut deh. Di sini Woody menjelaskan siapa dirinya dan mengapa dia dan Nansing bisa datang. Karena semuanya sudah selesai, Nansing dan Woody berniat kembali. Nansing yang super gugup merasa kakinya susah digerakkan. Sampai-sampai dia hampir terjatuh loh. Nansing memang selalu gugup kalau ketemu sama pak bosnya yang notabene adalah idolanya. 我明天要不还是辞职算了。 Tapi Woody malah menyimpulkan yang lain. Dia yakin Nansing menyukai Ji-Chen. 喜欢他。 对啊， Dia berniat mendorong dan membantu Nansing supaya bisa sama Ji-Chen. 我对他只是崇你应该拜而已。早点。 Nansing merasa Woody salah paham. Dia juga merasa memiliki pacar tak segampang yang diucapkan Woody. Pokoknya Woody sudah tetapkan target dia untuk mempersatukan Nansing dan Ji-Chen deh. Nansing merasa omongan Woody tak tepat. Memang kalau aku menggodamu dengan sembarangan kamu juga langsung mau denganku.
Nanxing pun mendekati Woody. Woody terdiam dan mendadak gugup. 小公子， Dia dengan cepat pergi. Keduanya pun berjalan pulang. Woody aneh, kok dia malah deg-degan ya? Nanxing minta maaf karena sudah membuat Woody ketakutan tadi. 就你， Nanxing pun memohon pada Woody untuk tak menariknya ke Jet Buta dan lain-lain lagi. Woody merasa tak perlu, dia sudah ada target untuk Nanxing. Dia tahu Jishen itu seorang penulis. Dia mau Nanxing membawa buku-buku Jishen kepadanya. Nanxing memperbolehkan, asalkan Woody tak membawa dia oplas dan kencan buta lagi. Ketika keduanya jalan pulang, hal ini terlihat oleh ibu Nanxing. Dia pun sangat semangat atas perkembangan ini. Nanxing agak bengong dengan kepedeannya Woody. Nanxing pun dengan tegas berkata kalau dia tak menyukai Woody. Woody tak percaya dan masih minta Nanxing buat jujur. Dia bahkan sudah memikirkan skenario mencampakkan Nanxing. Dengan begitu dia bisa segera kembali karena sudah kasih cinta yang tak terlupakan untuk Nanxing. Nanxing pun mempertegas ucapan dia kalau dia sama sekali tak menyukai Woody. Nanxing malah jadi mengira kalau Woody menyukainya. Dia pun dengan excited mau merekam semua itu. 等一下啊，再来一遍，我录一下。 Dia minta Woody ucapkan lagi, karena seumur-umur dia tak pernah menerima pernyataan cinta dan tak pernah menolak orang. Woody pun minta Nanxing segera pergi, dia masih tak percaya Nanxing tak menyukai dirinya. Hal ini membuat dia kepikiran semalaman. 怎么可能啊？不可能！ Saking penasarannya dia sampai pergi ke kamar Nanxing. Dia melihat Nanxing menyebut-nyebut namanya. Padahal Nanxing lagi mimpi kalau dia mau kembalikan uang Woody dan minta Woody segera pergi ke dunianya. Keesokannya Woody pergi menemui Sisi. Dia cari tahu tentang Nanxing. Sisi menceritakan hal yang dia ketahui soal Nanxing. 但是你要是问他想不想跟人家在一起，他就又不同意。 Tapi Woody merasa informasi ini tidak berfaedah sama sekali. Dia mau ambil kembali ayam itu. Akhirnya Sisi menceritakan kira-kira kalau Nanxing menyukai pria, dia akan melakukan beberapa hal ini. 对方开心，他就开心。对方呢？ Karena sudah mendapatkan informasi, Woody pun sudah punya ide harus gimana. 妈，我已经有办法了。多谢。 Dia pergi tinggalkan Sisi. Selanjutnya Nanxing terlihat kaget melihat berita viral di mana Jishen membunuh karakter wanita di novelnya. Hal ini pun menjadi trending topik. Di kantor pun mulai heboh. Yexing pun bingung harus gimana, sampai-sampai dia membatalkan janjinya sama pacarnya loh. Dia kepikiran kalau Jishen pernah mau berbicara sesuatu dengannya. Tapi Yexing malah menolak ajakannya Jishen. Bahkan dia minta Nanxing yang ambil naskah itu. 该不是为了这个在生气吧？ Zhao memberitahukan Yexing kalau Jishen tak bisa dihubungi dan bahkan dia tak mau membuka pintu rumahnya. 特意叮嘱过他们，这篇文章在发布前 Pacar Yexing datang karena mau memberikan surprise ke Yexing. Yexing tak bisa fokus ladenin pacarnya karena perusahaan sedang dalam masalah. Sedangkan Nanxing bingung harus gimana. Dia pun menghubungi Zhao. Dia mau membantu, tapi Zhao merasa Nanxing tidak akan bisa membantu apapun. Nanxing sangat kecewa dengan keputusan Jishen. 难道喜欢一个人会希望他去死啊？ Dia pun mendapatkan pesan dari Woody. Woody minta dia untuk datang. Ketika dia datang, suasana begitu sendu. Nanxing pun mendekat. Woody cerita kalau dia kangen rumahnya. Dia cerita yang sedih-sedih soal dirinya. Dia pun membahas kisahnya di zaman kunonya. 我师父呢，他也杳无音讯。 Dia cerita sambil menangis. Nanxing pun ikutan sedih dan menangis. Dia memeluk Woody. Woody mengira dia sudah berhasil membuat Nanxing memahaminya. Dia mengira Nanxing akan menyatakan cinta. Nanxing juga ikutan curhat. 我也难过着呢，来陪你喝一杯。 Dia berkata kalau dia lagi sedih juga loh karena Jishen membunuh karakter Suyu, karakter yang dia sukai selama ini. Dia sangat sedih dan tak terima dengan keputusan ini. 苏雨，不是 Woody pun kesal. Rupanya Nanxing dari tadi tidak benar-benar mendengarkan curhatannya dan malah sedih hal yang lain. Rencana Woody pun gagal total. Keesokannya di kantor banyak sekali yang demo. Nanxing pun melihat paket bosnya. Dia pun antar paket itu ke ruangan Jishen. Tapi dia mendengar suara Jishen dan Yexing. Dia dengan cepat bersembunyi. Jishen dan Yexing berdebat soal keputusan Jishen soal membunuh Suyu. Dia merasa Jishen tak diskusi dengannya. Jishen merasa Yexing sibuk pacaran. Coba saja kalau kamu yang datang mengambil naskah. Kamu pasti tahu isi cerita itu dan bisa berdiskusi denganku. Yexing benar-benar tak sanggup berdebat dengan Jishen. Dia minta Jishen yang selesaikan semua ini. Jishen mau duduk ke kursinya, tapi dia terjatuh karena kesandung kakinya Nanxing. Nanxing dengan cepat mau keluar dari ruangan. Tapi Jishen tanya kenapa dia datang. Nanxing berkata dia antar paketnya Jishen. Jishen membuka paket itu dan kaget. Nanxing pun melihat isi paket yang membuat bosnya terkejut. Jishen minta Nanxing tak usah kasih tahunya yang lain dan segera membuang paket itu. 快去啊！
Nanxing membawa keluar paketnya, tapi dia pikir-pikir tak bisa seperti ini. Dia kembali ke ruangan bosnya. Dia berkata kalau hal ini tidak boleh disembunyikan dan harus segera lapor polisi. Jishan tak mau. Dia tahu polisi tidak akan bisa menangkap orang itu karena puluhan ribu orang sedang memakinya di Weibo. Nanxing yakin orang ini sedang membuntuti bosnya dan bosnya pasti dalam bahaya. Jishan malah netting. Dia berpikir Nanxing seperti ini supaya bisa terus jadi asistennya. Padahal Nanxing beneran khawatir atas keselamatan bosnya loh. Keduanya pun berdebat soal menjadi karyawan tetap dan lain-lain. Nanxing tak terima. Dikatakan cari kesempatan untuk jadi karyawan tetap. Akhirnya bosnya menantang. Nanxing tak bisa ditantang. Dia pun setuju dengan tantangan bosnya. Nanxing keluar dari ruangan bosnya dengan ekspresi pucat. Kak Jiao aneh dengan muka Nanxing. Nanxing pun pergi ke toilet. Dia merasa sangat goblok, dia berani terima tantangan bosnya. Tapi dia tak akan menyerah, dia akan mencari pelakunya. Dia pun mengingat isi buku bosnya. Dia yakin orang itu akan mengikuti cara-cara di buku itu. Dia pun meminta bantuan Woody. Woody menolaknya. Nanxing tak ada cara lain. Alhasil Woody terpanggil deh. Tapi malah masuk ke toilet wanita. Kak Jiao memanggil Nanxing. Nanxing berkata kalau dia sedang diare. Kak Jiao lebih tenang kalau Nanxing bukan dimarahi bosnya. Ketika Kak Jiao pergi, Nanxing mau ngomong sama Woody. Keduanya pun keluar dari toilet dan Nanxing menceritakan keseluruhan kejadian ini. Dia mau minta bantuan Woody. Tapi dia kaget, rupanya Woody seriusan mau membantunya dong. Keduanya pun lembut dan menunggu pelaku buat muncul. Woody itu malah sembunyi-sembunyian. Nanxing pun menarik Woody untuk tetap bersembunyi dan jangan berisik. Ponsel Nanxing malah berbunyi. Itu dari ibunya. Nanxing berkata kalau dia sedang lembur dan minta ibunya jangan menunggunya. Woody aneh, kenapa kamu sampai segininya demi jadi karyawan tetap? Nanxing menjelaskan, bukan gitu maksudku. Aku mau melakukan ini karena dulu pernah mengalami depresi berat soal kecelakaan ayahku dan abangku. Tapi setelah dia mengenal novel bosnya, dia menjadi ada semangat hidup. Dia mau membalas budi. Bahkan demi bisa menjadi seperti bosnya atau bekerja sama bosnya, sampai-sampai dia rela untuk mati loh. Nanxing merasa kali ini mereka sedang melakukan hal yang bahaya. Gimana kalau dia membawa senjata tajam? Woody minta Nanxing tanyakan sendiri pada orangnya. Rupanya orang yang mengancam bosnya sudah beraksi. Nanxing mau mengejar, malah terjatuh. Akhirnya Woody yang kejar deh. Nanxing dengan cepat mengejar mereka, tapi dia kaget melihat keadaan Woody. Dia pun merasa khawatir. Dia mau bawa Woody ke rumah sakit. Woody berkata kalau semuanya sudah terlambat dan dia sudah tak sanggup lagi. Dia pun mengucapkan perpisahan. Nanxing menangis, dia tak mau Woody pergi. Tapi di sini Nanxing malah diprank sama Woody. Nanxing pun kesal karena Woody isengnya sangat tak lucu. Nanxing pun menangis dengan sangat kencang. Woody malah jadi khawatir. Dia berusaha menenangkan Nanxing. Nanxing berlari pergi. Akhirnya Woody berusaha membujuk Nanxing. Nanxing masih menangis karena dia benar-benar khawatir soal Woody tadi. Woody berkata kalau dia baik-baik saja. Nanxing pun masih kesal banget. Dia malah minta Nanxing terima kasih padanya karena dia sudah membantu Nanxing jadi karyawan tetap. Atau tidak, aku deh yang makasih padamu. Melihat cara membujuk Woody, Nanxing sedikit tersenyum. Woody berusaha menghibur Nanxing. Nanxing tak mau Woody bermain lelucon seperti itu lagi. Bagaimanapun, dia itu khawatir pada Woody. Woody pun berjanji tak akan bercanda seperti ini lagi. Ye Qing pun muncul. Ye Qing memarahi keduanya. Dia merasa tak tahu apapun soal ini. Dia pun marah pada Nanxing yang mengambil keputusan sendiri tanpa pikir panjang. Aku suruh kamu kerja giat, bukan suruh kamu antar nyawa seperti ini. Nanxing mengira kalau dia dipecat. Dia pamit undur diri. Ye Qing aneh, bereskan apaan? Aku bantu dia wujudkan. Nanxing tak bisa terima, dia tahu bosnya asal bicara. Jishan juga protes. Ye Qing tak mau tahu, dia minta mereka semua diam dan turutin perintahnya. Ye Qing pun mengucapkan terima kasih kepada Woody. Nanxing segera menarik Woody pergi.
Ye Qing pun menghampiri pelaku itu. Pelaku itu mengaku kalau dia hanya menggertak Jishen. Dia mau Jishen membangkitkan lagi karakter Suyu. Ye Qing minta pelaku itu untuk menghargai keputusan Jishen. Pasti Jishen ada alasan melakukan semua ini. Nanxing dan Wudi berjalan pulang. Nanxing minta maaf sama Wudi karena dia dengan gegabah mengambil resiko ini. Wudi merasa tak masalah, toh tadi aku juga membohongimu, jadi kita impas. Yang penting kamu sudah jadi karyawan tetap. Tapi Nanxing tahu bosnya tidak begitu senang. Apalagi Nanxing tak mau rekannya berpikir kalau dia nanti ambil kesempatan ini untuk menjadi karyawan tetap. Wudi minta Nanxing jangan terlalu memikirkan orang lain. Intinya kamu harus membuktikan kehebatanmu. Dan jangan sia-siakan perjuangan kita malam ini. Selanjutnya Nanxing terlihat pergi ke kantor. Dia melihat Kak Jiao sedang marah-marah. Dan dia juga terseret omelan Kak Jiao. Dan ternyata ini adalah pranknya mereka loh. Karena Nanxing telah berhasil lulus uji coba dan menjadi karyawan tetap. Mereka semua pun senang dan merayakannya. Mereka berniat melakukan pesta penyambutan untuk Nanxing. Nanxing pun senang akhirnya dia mendapatkan kartu pegawai tetapnya. Dia teringat dengan Wudi. Dia pun menghampiri Kak Jiao dan berkata mau menunda penyambutannya karena dia mau keluar dengan temannya yang telah membantunya. Dia pun menghubungi Wudi. Dia minta Wudi datang menemuinya. Jika Wudi tak datang segera, dia akan berteriak minta tolong supaya Wudi muncul. Rupanya Nanxing mau bawa Wudi bersenang-senang. Wudi kayak orang ogah-ogahan gitu deh. Nanxing memaksanya. Nanxing membawanya bermain VR. Wudi kayak gak mau sama sekali. Tapi karena ditantang terus sama Nanxing, akhirnya dia pun main deh. Nanxing berhasil membuat Wudi untuk ikutan bermain dengannya. Setelah itu Nanxing membawa Wudi bermain trampolin. Wudi merasa ini mainan anak kecil. Tapi ujung-ujungnya dia tak mau kalah. Dia pun menunjukkan kebolehan dia. Sampai-sampai dia berhasil menjadi pusat perhatian. Nanxing juga memberikan tepuk tangan dan teriakan. Karena Wudi terlihat begitu hebat, Nanxing pun mau main seluncuran. Wudi pun dengan sengaja mendorongnya. Susu. Keduanya bermain dengan begitu bahagia. Nampak sekali Wudi sudah mulai menikmati permainan-permainan yang ada. Setelah itu Nanxing mau memberikan Wudi teh susu. Wudi pun pergi ke toilet, tapi dia melihat Jishen. Jishen pergi mengembalikan kalung yang sebelumnya dia mau berikan kepada Ye Qing. Tapi dia malah ketemu pacarnya Ye Qing, di mana pacar Ye Qing berencana mau melamar Ye Qing. Dia curhat sama Jishen. Jishen kaget dong. Dia menyarankan untuk tak terlalu mengembar-gemborkan soal lamaran itu. Karena menurut dia Ye Qing orangnya suka sesuatu yang stay private. Saking keselnya dia dengan pertanyaan-pertanyaan pacar Ye Qing ini, dia sampai nunjuk sembarangan saat pacar Ye Qing minta saran. Di sini Wudi menarik kesimpulan kalau Jishen sedang patah hati. Karena wanita yang dia suka mau dilamar orang lain. Nanxing datang membawa boneka dan teh susu untuk Wudi. Dia sengaja memberikan boneka ini sebagai hadiah untuk Wudi yang telah membantunya. Dia pun berterima kasih dengan Wudi. Wudi bertanya soal perlakuan bosnya Nanxing kepadanya. Nanxing merasa baik sih. Dia tak ada niat pecat aku sekarang. Wudi pun minta urusan Jishen serahkan pada dirinya. Nanxing pun senang kalau Wudi beneran bisa membantu dia. Dia meminta Wudi jangan macam-macam karena dia benar-benar tak mau kehilangan pekerjaannya ini. Ketika di rumah dia melihat foto-fotonya bersama Wudi. Di sisi lain Wudi pun bermain dengan boneka pemberian Nanxing. Dia pun berpikir keras bagaimana membuat Jishen tertarik dengan Nanxing ya. Keesokan paginya dia membangunkan Nanxing. Dia minta Nanxing segera datang ke rumahnya. Nanxing pun ke rumah Wudi. Wudi memberikan pakaian formal untuk Nanxing pergi ke kantor. Nanxing menolak karena menurut dia ini bukan stylenya sama sekali. Tapi Wudi berusaha memberikan beberapa masukan dan semangat. Dia pun mau Nanxing tak gugup lagi di depan bosnya. Kamu harus percaya diri. Nah, dengan pakaian ini kepercayaan dirimu akan meningkat loh. Nanxing masih menolak dan merasa pakaian ini tak cocok untuknya. Alhasil Wudi pun kecewa deh. Dia pun merasa niat baiknya ditolak mentah-mentah. Nanxing pun tak bisa menolak dan menerima masukan dari Wudi. Wudi pun memberikan semangat kepada Nanxing. Dan dia dengan tegas meminta Nanxing harus ekstra percaya diri. Nanxing pun berangkat ke kantor dengan penampilan baru. Semua tertegun dengan penampilan Nanxing yang berubah drastis. Kebetulan Jishen datang. Nanxing pun menyapa bosnya.
Bosnya menjawab sapaan Nanxing, tapi Ye Qing muncul. Yichun teringat soal pacarnya yang mau melamar dia itu. Dia pun mau melihat Ye Qing ada pakai cincin atau tidak ya. Nanxing yang biasanya merasa gugup bertanya kepada Kak Jiao. Kak Jiao memuji Nanxing yang memiliki kemajuan yang cukup bagus. Nanxing pun kini sudah mendapatkan pembagian tugas. Para netizen masih suka kirim-kirim paket yang gak jelas ke kantor mereka. Yichun keluar dari ruangannya. Dia minta mereka semua untuk diam. Dia diam-diam mengintip. Dia penasaran apakah Ye Qing ada pakai cincin dari pacarnya nggak ya? Apakah dia sudah dilamar apa belum? Dia kepo banget. Nanxing melihat bosnya ngintip-ngintip ke ruangan Ye Qing. Dia agak aneh sih. Bosnya juga terlihat tidak fokus. Sampai ada karyawan yang ngomong sama dia aja, dia nggak mudem. Nanxing pun berbicara dengan rekannya soal pendapat dia tentang karakter Suyu. Dia yakin bosnya punya pemikiran sendiri soal karakter ini. Dan belum tentu juga karakter Suyu benar-benar mati loh, karena kejelasannya masih belum ada. Kebetulan pembicaraan mereka terdengar oleh Jichun. Jichun minta Nanxing ke ruangannya. Jichun pun tanya soal ucapan Nanxing tadi. Nanxing kan sempat dengar pembicaraan bosnya. Jadi dia menarik kesimpulan sendiri aja sih sebenarnya. Tidak lama bosnya kasih tugas kepada Nanxing. Nanxing sangat semangat. Dia pun berterima kasih akhirnya bosnya memberikan tugas pertama kepadanya. Saking senangnya dia sampai rela mengerjakan apapun yang bosnya inginkan. Mendengar hal ini, Jichun memanfaatkan Nanxing untuk mencari tahu soal suasana hati Ye Qing. Nanxing pun ke ruangan Ye Qing. Ye Qing cukup takjub dengan perubahan penampilan Nanxing. Dia juga tahu kalau Nanxing bahagia karena mendapatkan tugas pertama dari bosnya. Nanxing kembali ke ruangan bosnya dan serahkan berkas dari Ye Qing. Bosnya penasaran dong, dia tanya suasana hati Ye Qing dan lain-lain. Dia juga tanya apakah Ye Qing ada pakai cincin atau tidak. 戒指。 Nanxing antara yakin dan tidak, tapi menurut dia tidak pakai sih. Jichun senang dong, tapi dibuat down lagi karena Nanxing berkata dia melihat kotak perhiasan di atas meja Ye Qing. Nanxing bersiap pulang kerja, tapi Woody menelponnya. Dia pun tanya-tanya soal kerja Nanxing. Mendengar bos Nanxing masih belum pulang kerja, Woody menyarankan Nanxing untuk lembur. Dia memberikan beberapa masukan. 你得把握住机会，而且注。 Mendengar masukan Woody, Nanxing merasa itu masuk akal juga ya. Dia pun bertemu dengan Ye Qing. Dia berkata dia mau menemankan bosnya lembur. Ye Qing bangga akan semangat kerjanya Nanxing. Tapi dia buru-buru pergi karena dia ada janji dengan pacarnya. Hal ini pun terdengar oleh Jichun. Nanxing pun lembur sampai malam hari. Woody datang menemuinya. Woody memberikan hadiah makan malam dan menitipkan anggur. Padahal ini akal-akalannya Woody loh. Supaya Nanxing bisa berduaan dengan Jichun. Dia pun meninggalkan mereka. Saat jam sudah semakin malam, Nanxing melihat bosnya keluar, tapi bosnya sudah dalam keadaan mabuk. Nanxing pun membantu bosnya. Keduanya masuk ke dalam lift. Kesialan datang di mana lift itu mati lampu dan tiba-tiba liftnya berhenti juga. Keduanya terjebak di dalam lift itu. Nanxing dan bosnya terjebak di lift. Rupanya ini semua ulah Woody. Dia memang sengaja membuat keduanya bisa berduaan. Tidak lama bosnya ambil minumannya. Dia juga mendadak curhat. Nanxing bingung harus jawab apa ya. 我也喝一点吧。 Jichun gak mau jujur kalau dia yang suka pada Ye Qing. 啊，还朋友。很喜欢。 Nanxing pun makin bingung harus jawab apa. Dia tak suka suasana awkward ini. Dia pun memilih pura-pura tidur saja. Jichun makin mau bertanya pada Nanxing. 我已经睡着了。 Woody melihat Jichun makin mendekati Nanxing. Dia mulai panik dan dengan segera menghampiri mereka. Dia membuka lift itu. 起来。 Jichun mendadak siuman dan bisa pulang sendiri. Nanxing pun sadar rupanya semua ini adalah triknya Woody. Woody gak mau menjawab. Woody tiba-tiba mengkesal. Dia minta Nanxing jangan suka pada bosnya. Dia tak pantas untukmu. Nanxing bingung, kok gak pantas? Dia tampan dan sempurna loh. 啥就是配不上，哪有这么多为什么？ Kenapa bisa tak pantas untukku? Justru aku yang harusnya yang tak layak untuknya. Woody tiba-tiba berteriak. Dia merasa kenapa pula kau tak layak disukai. 怎么就配不上他？ Dia tiba-tiba balik memuji Nanxing. Nanxing kaget dong. 是觉得我很好看吗？ Woody dengan cepat mencari alibi lain. Nanxing tahu kalau Woody jelas-jelas memujinya, tapi nggak mau jujur. Woody merasa Nanxing menjadi terlihat lebih menarik karena dialah yang sengaja mengubah penampilan Nanxing. 然后相信自己，相信我。 Mendengar ucapan ini, Nanxing sadar semua ini benar-benar triknya Woody. Dia benar-benar kemakan omongannya. 说的不骗我的。 Woody tak bisa menjawab karena sudah ketangkap basah. Dia pun dengan cepat berlari pergi.
Woody sudah sampai di rumah. Dia uring-uringan sendiri dong. Saat dia mendengar langkah kaki Nansing sudah tiba di rumah, dia tiba-tiba merasakan ada yang aneh pada dirinya. Nansing pulang ke rumah. Ibunya melihat penampilan Nansing yang berubah drastis. Dia memuji Nansing, tapi Nansing merasa tidak ada pria yang memuji dirinya. Ibunya tidak yakin. Masa iya tidak ada yang memuji dirimu sama sekali? Mengingat ucapan Woody, Nansing merasa ada sih satu orang. 倒是有一个，但他是个骗子。 Woody masih kepikiran kenapa dia merasa deg-degan dan dia kepo serta khawatir jika Nansing didekati pria yang lain ya. Dia pun teringat momen dia dan Nansing. Dia benar-benar tak habis pikir. 不可能，不可能！ Sampai-sampai dia tak bisa tidur loh. Dia pun tak mau begini terus. Dia memastikan perasaannya. Dia mengunjungi kamar Nansing. Dia berusaha memandangi muka Nansing. Dia masih berusaha seksama memandang terus. Dan dia senang, rupanya normal-normal saja. Dia tidak merasakan apapun ketika memandang muka Nansing. Dia merasakan sebuah kebebasan. Pokoknya dia sudah menemukan jawaban deh kalau dia sebenarnya tak menyukai Nansing sama sekali. Ketika dia mau pergi, dia melihat Nansing tidurnya tak beraturan. Keesokan paginya Nansing aneh, kok tiba-tiba dia terbungkus begini ya. Dia pun memutuskan untuk tak berpenampilan rapi lagi. Dia menggunakan pakaian yang seperti biasa dia gunakan. Ibunya awalnya aneh, kok penampilanmu berubah? Nansing merasa lebih nyaman seperti ini. Saat Nansing pergi bekerja, Woody sudah menunggunya. Nansing cuek bebek saja sama Woody. Woody pun minta masalah kemarin dilupakan saja. Nansing tak memperdulikan Woody. Dia sengaja memberikan respon seperti yang Woody lakukan kemarin. 我决定再也不相信你说的话了。 Nansing mengabaikan Woody. Woody mulai kesal juga. Dia merasa dia melakukan itu semua demi kebaikan Nansing loh. 原本以为你其实是个好人， Dia mengira Woody orang baik. Rupanya pemikiran dia selama ini salah. Dia pergi meninggalkan Woody. Saat di kantor dia bertemu bosnya. Keduanya terlihat begitu canggung. 你先。 Saat mau masuk lift aja antara mau masuk dan tidak. 你俩要上吗？ Akhirnya mereka berdua masuk. Tapi malah berkomunikasi menggunakan ponsel. Hal ini membuat orang yang satu lift dengan mereka merasa sedikit gimana gitu. Tapi keduanya tetap melanjutkan komunikasi mereka by chat. Jichen terus galau. Dia menebak-nebak kira-kira Yechi sudah terima lamaran pacarnya atau belum ya. Sedikit lagi Jichen hampir gila karena dia tiba-tiba ketawa dan tiba-tiba kesal sendiri. Nansing yang merasa menyimpan rahasia bosnya, dia jadi bingung harus gimana. 男人真是麻烦死。 Semua mulai kepo dong. Mereka mendekat dan tanya apa yang terjadi antara Nansing dan bosnya. Mereka mengerumuni dirinya. Kebetulan ada yang telepon. Orangnya adalah Woody. Dia merasa ini adalah kesempatan bagus untuk dia kabur. Dia pun pergi menemui Woody. Woody minta dia ikut dia pergi makan. Nansing sudah tak mau percaya dengan Woody lagi. Dia juga tolak ajakan Woody. Woody pun mengancam dia menggunakan video rekaman Nansing dan Jichen yang di dalam lift itu. Nansing takut kena teror teman-temannya. Dia pun memutuskan ikut sama Woody aja deh. Woody memberikan flash disk itu. Nansing tahu pasti Woody ada simpan salinannya. Woody pun bersumpah kalau dia tak akan membohongi Nansing lagi. Nansing awalnya tak percaya, tapi melihat teriakan Woody, dia pun minta Woody tenang dan dia akan percaya pada Woody. 教无敌对天发誓，如果今天 Keduanya pun makan siang bersama. Tidak lama Nansing mendapatkan telepon dari Sisi, di mana Sisi ajak Nansing makan malam bareng. Karena si Hao akan membawa abangnya, jadi biar makin ramai kalau Nansing ikut. 很帅，能有多 Woody merasa mereka akan pergi kencan buta karena ada 2 pria dan 2 wanita. Itu namanya double date loh. Ya udah, aku mendukungmu supaya kamu cepat dapat pacar dan aku cepat pulang. Nansing tak mau meladenin Woody lagi karena dia harus segera balik bekerja. Padahal ya di sini Woody sudah mulai cemburu loh. Di sini Nansing melanjutkan pekerjaannya. Bosnya memanggilnya. Saat dia masuk ke ruangan bosnya, dia malah diberikan tugas untuk mencari tahu apakah si Oye sudah menerima lamaran pacarnya atau tidak ya. Nansing bingung. Dia akhirnya protes pada bosnya. 你要是想知道，你直接给他发个微信问不就得了？ Kalau kamu tak berani lakukan sendiri dan hadapin perasaanmu, mending lupakan saja. Jichen merasa diceramahin doi ya. 我不是说你啊，我是说你那个。 Nansing benar-benar keceplosan banget loh. Nansing pergi keluar sama Sisi dan lain-lain. Woody terlihat mengikutinya. Dia pun diam-diam melihat mereka dari jauh. Dia yang cemburu sengaja membuat makanan mereka menjadi pedas.
Nansing pun ajak mereka main biliar. Dia juga ajarin abangnya Hao. Woody makin cemburu dong melihat kedekatan Nansing dan pria lain ini. Sedangkan di sisi lain, Yixin uring-uringan. Dia pun akhirnya memberanikan diri menghampiri Yexing. Dia melihat Yexing tak memakai kalung pemberian pacarnya lagi. Yexing berkata kalau dia sudah putus. Mendengar hal ini membuat Yexing sangat senang banget. Dia pun pergi dari ruangan Yexing dengan penuh riang. Nansing menerima telepon bosnya. Dia awalnya mengira kalau dia pasti bakalan dipecat bosnya. 叶总跟她男朋友分手了， Malah bosnya berterima kasih sama dia dong. Dia pun melanjutkan curhatannya. 以后这事儿就拜托你了。 Nansing merasa terbebani dengan sikap bosnya yang super tak jelas begini. Nansing duduk sambil minum alkohol. Dia merasa kalau bosnya curhat sama dia terus, padahal mereka ini bukan sohib. 不是你的闺女。都几点？ Nansing pulang. Dia mengetuk pintu Woody. 给你买了。 Dia benar-benar mabuk. Dia masuk ke rumah Woody dan membawakan es krim. Dia berbicara ngelantur banget. Dia terus-terusan nyerocos dan memberikan nasihat kepada Woody. Dia pun membuka es krim dan minta Woody untuk memakan es krim itu. Dia malah ikutan makan es krim itu juga dong. Membuat Woody auto ngebak. Oke gengs, itu dia part satunya ya. Kita berjumpa lagi di part kedua. Jangan lupa untuk terus ikuti review dari CC ya. Bye-bye.